Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya, taufik ma'unah hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, dan terlebih lagi disampaikannya niat dan umur kita pagi ini untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dan membaca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas sampai ayat ke-30. Itu di akhir ayat itu yang sudah kita pelajari itu Allah menjelaskan, menegaskan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fariqon hada wa fariqon haqqa 'alaihimud dhalalah innahum takhudus syayatina awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini yang harus benar-benar kita waspadai, karena memang di situ fariqon segolongan hada, dia memberi petunjuk, Allah telah memberi petunjuk. Wa fariqon dan segolongan lagi haqqon 'alaihimud dhalalah, telah hak, telah pasti atas mereka yaitu kesesatan. Berarti pasti ada dua, pasti ada yang dapat petunjuk, diberi petunjuk dan mengikutinya, ada yang diberi petunjuk tidak mau, memilih sesat, berarti dibiarkan sesat. Nah, mereka yang sesat itu karena mereka itu sungguhnya mereka itu ittakhadhu, mereka mengambil, mereka menjadikan asyayatina, para syaitan aulia, sebagai pemimpin-pemimpin yang diikuti, yang ditaati, min dunillah, selain Allah. Jadi yang ditaati tidak Allah tapi para syaitan tadi. Apalagi wahsabuna, dan mereka mengira, berkeyakinan annahum, bahwasanya mereka itu muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka mengira bahwa mereka benar-benar orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini kita harus senantiasa refleksi, berkaca kira-kira kita ini di mana, dan kita harus senantiasa berusaha mohon kepada Allah supaya kita yang sebagai orang yang mendapat petunjuk dalam deretan hamba-hambanya. Pagi ini kita melanjutkan ke ayat 31, yaitu ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu hatta la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini arahan pada kita setelah kita ini iman dengan iman yang murni, kemudian melaksanakan perintah-perintah terutama ke masjid ini Allah memberikan arahan, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, ya bani Adam, khudhu, pakailah, ambillah, pakailah zinatakum, perhiasan kalian, inda kulli masjidin, di setiap kali ke masjid untuk sholat. Nah, ini berhias, zinatakum ini perhiasan, berarti
juga pakaian. Ini disuruh oleh Allah memakai pakaian yang perhiasan. Di situ setiap kali ke masjid, maksudnya yang indah-indah, termasuk apa saja di situ kita menghadap Allah. Ini juga yang bagus-bagus dipakai perhiasan setiap kali masjid. Nah, ini. Terus di samping itu ke masjid berarti untuk sujud, sholat dengan lurus, murni, ikhlas, murni hanya kepadanya, tidak sampai tercampur kotoran syirik. Wakulu, nah ini, jadi tidak hanya ke masjid saja, urusan manusia adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini membutuhkan ini, wakulu, dan makanlah. Berarti untuk apa ini, kesehatan kita, untuk ya, apapun yang di situ mendukung kita sebagai tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, ini harus makan. Berarti makan juga ini nanti diperhatikan makanannya apa saja dan sebagainya. Washrobu, dan minumlah, makan dan minum. Ini karena ayat ini maka ya ada orang yang mungkin di sana tidak punya waktu, tugasnya banyak. Ini maka ada kuliner, yaitu kuliner makanan minuman mamin. Ini banyak di sana orang yang mengabdikan dirinya. Tentu tidak semua orang bisa makan, tidak semua orang bisa menyiapkan makanan paginya. Maka muncullah dari sana maisha berupa warung-warung, berjaga di warung-warung, membuat warung. Si pemilik warung yang mengupayakan ini tadi makanan dan minuman juga begitu niatnya. Ini Allah memberi tugas saya dengan keahlian memasak dengan enak, dengan lezat. Nah ini maka disiapi ya. Allah menyiapkan itu bahan-bahan dimasak. Nah, kemudian ada orang datang. Nah ini Allah, aku sudah menyiapkan mereka makan. Buktinya apa? Transaksinya harusnya ya ada tulisan, ya ada kwitansi, tapi kwitansinya diganti yang warna merah atau warna hijau ya. Apa biru ya? Biru itu. Nah ini nanti habis berapa? Ini buktinya itu. Setelah mungkin lama, ini bukti bahwa saya sudah melaksanakan tugas menyiapkan makanan untuk manusia di mana mereka tidak mampu tidak mampu menyiapkan diri. Nah ini tugasnya seperti itu sudah dilaksanakan. Nanti suatu saat ya yang punya warung, punya toko, ya Allah lah, pakaian saya yang dipakai ke masjid ini kok ya rusak. Nah, ya udah gini aja. Itu bukti-bukti transaksi bahwa kamu itu membagikan makanan-makanan. Nah, itu kumpulkan itu pergi ke sana tukang jahit atau di tokonya ada tukang jahitnya, ada yang bagian membuatkan pakaian, sehingga ke masjid itu menggunakan pakaian yang indah. Nah, jam yang berbahagia ini wakulu washrobu. Tapi ada larangan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makan sebelum makan kalau ini sudah lapar. Kalau makan ya berhenti sebelum kekenyangan ya. Nah, banyak ini karena makanannya enak, bablas. Makanannya enak, minumannya enak, pokoknya masuk kabeh. Ya kalau gitu ya sama dengan itu nyamuk ya. Nyamuk itu kalau gigit itu enggak keganggu tuh sampai besar, sampai enggak bisa terbang dan meledos sendiri. Nah ini jangan wala tusrifu, jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Ini makan secukupnya, minum cukupnya. Ada makanan nanti di perut itu ada sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk udara, nah, untuk reaksi di perut ya. Nah, kalau kita melihat perut kita mungkin gambarnya halus ya, usus dan lambung itu halus. Tapi sebetulnya seperti apa sih kan itu? Jadi kalau kita pernah makan soto babat ya berarti seperti itu sebetulnya perut kita itu, kayak anduk itu ya. Nah, itu di sana berfungsi meremas-remas, nanti ada reaksi dan sebagainya. Ya kembali lagi semua itu hukum Allah. Makan dan minum, nah itu ya dilaksanakan, memang kita butuh makan dan minum.
manusia memang tercipta dari unsur-unsur yang ada di bumi, ya ini ya kita laksanakan. Kita minum, makan, ya bismillah. Jadi aku melaksanakan ini, kita benar-benar bismillah dengan nama Allah. Aku memakan ini, aku minum ini. Nah ini nanti di samping ya memang tugas kita makan dan minum, tapi itu juga berpahala. Ada pahalanya karena makan dan minum diperintah Allah. Makan dan minumnya diawali dengan bismillah, dengan atas nama Allah, melaksanakan itu. Nah, terus badannya sehat untuk ibadah ke masjid. Nah, bekerja di sawah, di kantor, di jalan dan sebagainya. Ini ya memang tugas kita sebagai itu, di laut. Nah, ini apa? Wala tusrifu. Jangan melampaui batas, makan dan minum ya sudah secukupnya saja. Jangan sawakul dintekno sendiri. Ini temannya enggak diomani. Kenapa ini? Di akhir ayat ini Allah menjelaskan innahu la yuhibbul musrifin. Innahu sesungguhnya dia itu tidak ya meniadakan, tidak yuhibbu tidak menyukai sekarang dan seterusnya ya fi'ilnya mudhari al musrifin israf sarafa ya musrifin orang yang berlebih-lebihan. Orang yang senantiasa berlebihan ini Allah enggak suka. Ya, maka jamaah yang berbahagia makanya semuanya harusnya ya dihitung menggunakan apa? Kalau dalam ilmu kesehatan, ilmu gizi, ilmu kedokteran itu ya makanya ditimbang kalau badannya berapa, nanti makannya berapa, kalorinya berapa, aktivitasnya seperti apa, olahraga berat apa ringan dan sebagainya. Nah ini seperti itu. Jadi hukum Allah di alam ini atas sunnah Allah, sunatullah yang sering disebut dengan hukum alam, ya yaitu semuanya hukum Allah. Maka ya kita ikuti. Ini arahan Allah pertama setelah kita ditunjukkan bahwa manusia itu sebagian diberi petunjuk, mengikuti petunjuk. Nah, sebagian lagi pasti kesesatan atas mereka. Kenapa? Itu tadi mereka menjadikan setan-setan sebagai pemimpinnya yang diikuti setan. Nah, selain Allah lagi. Kadang-kadang juga double ya, nggak bisa mengikuti Allah nggak bisa, harus salah satu. Nah, jamaah yang berbahagia untuk berikutnya ayat yang ke-32. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal liibadihi at-thayyibati minar rizqi. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufasilul ayati liqaumin ya'lamun. Jadi jamaah yang berbahagia ini tadi ada makan minuman dan perhiasan untuk ke masjid dan sebagainya. Qul maka disuruh mengatakan ini. Katakan wahai Muhammad, waktu itu Rasulullah disuruh mengatakan. Nah, maka ya kita sekarang diberi warisan wasiat, warisan diwariskan pada kita ini warisan ya karena warisan yurithu ya diwariskan kitab ini Al-Quran ini pada kita, ya kita yang melaksanakan. Kalau gawai di web online itu sehingga dinamai legacy, ada legacy.quran.com ya. legacy.quran.com itu berarti warisan, diwariskan. Qul ya, katakan. Kita semua suruh mengatakan itu. Yang membaca Quran ya kemudian disampaikan siapa saja. Man harrama, siapa yang mengharamkan zinatallahi, ya, perhiasan-perhiasan yang di sana dari Allah itu, ya. Ini allati yang telah akhraja dikeluarkan, dia keluarkan, Allah keluarkan li ibadihi untuk hamba-hambanya. Ini Allah mengarahkan ini. Cuma untuk laki-laki ini tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan logam emas, aurum, ya, gold itu tidak boleh, haram dipakai untuk laki-laki. Kalau perempuan boleh.
Sebetulnya kalau kenapa sih? Kenapa kok nggak boleh? Apa ada penelitian gitu ya, penelitian atau jurnal atau yang menyebabkan kok nggak boleh? Ternyata apapun yang Allah sudah tuntunkan dan ini dicontohkan Rasulullah, ya itu yang terbaik sudah. Emas haram dipakai laki-laki, boleh dipakai perempuan. Kenapa? Atom-atom emas itu bisa meretel ya, makanya sedikit itu keluar. Nah itu kalau sudah masuk itu, kalau ke laki-laki nggak bisa keluar, tidak bisa keluar dari dirinya, akhirnya muncul penyakit macam-macam. Tapi kalau perempuan boleh. Kenapa? Setiap 1 bulan sekali itu perempuan itu ada istilahnya menstruasi. Nah di sana atom-atom tadi keluar beserta itu. Ini dalam suatu penelitian seperti itu. Ini benar-benar kita tidak tahu ya sebetulnya waktu sebesar atom pun itu berpengaruh. Nah, ini misalnya seperti itu. Maka untuk perhiasan hias diri dan sebagainya, untuk cincin apa ya itu ya sebaiknya kalau laki-laki jangan pakai emas ya, yang lain saja. Perhiasan zinatan, perhiasan tadi, perhiasan yang Allah telah keluarkan, perhiasan milik Allah yang Allah telah keluarkan untuk hambanya, ya tidak diharamkan. Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hambanya? Wa thayyibati minar rizqi, dan yang baik-baik dari rezeki yang Allah anugerahkan pada manusia ini halal ya. Kecuali memang di sana ada yang ditetapkan diri Allah, ini haram sudah. Kalau yang lain selain yang ditetapkan ya, silakan dipakai. Ini makanya di sini Allah menyuruh qul, suruhan, man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizqi. Jadi ini siapa yang mengeluarkan perhiasan yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya dan yang baik-baik dari rezekinya. Qul, katakan, lanjutkan. Katakan ya Pak, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Katakan ya, semuanya itu untuk yang orang beriman itu di dalam kehidupan dunia, apalagi ada khusus bagi mereka nanti di hari kiamat. Nah makanya kan itu dari beberapa penjelasan hadis itu, laki-laki jangan pakai sutra ya. Semua itu untuk orang beriman dalam kehidupan dunia juga, dan khusus untuk mereka saja di akhirat. Kalau perempuan boleh ya. Nah di ayat yang lain itu nanti dijelaskan di surga itu nanti mereka memakai diberikan sutra tebal yang hijau dan sebagainya. Ini perhiasan mereka dari emas dan sebagainya. Kenapa? Di kehidupan yang kekal, di kehidupan kedua di akhirat itu, di sana tidak berlaku lagi hukum seperti hukum yang ada di dunia. Apa reaksi-reaksi kimia yang ada di dunia itu beda lagi sudah, tidak sama seperti itu. Makan pun di sana nanti kalau di dunia dan jangan melampaui batas. Di akhirat pokoknya suka apa saja terlintas dalam hati pikirannya ya didatangkan oleh Allah. Ingin seperti ini seperti itu ya, nanti mereka duduknya di dipan-dipan ya, di dipan-dipan yang itu ada kasurnya empuk, ini sendenanya bantal-bantal yang tebal-tebal yang nyaman. Nah ini semua nanti khusus pada mereka saja di akhirat tuh yang seperti itu. Minumannya saja homer di akhirat itu, jahe, susu dan sebagainya. Ini tinggal apa yang terlintas dalam hatinya, keinginannya apa akan tersampaikan semua. Sehingga ini harus benar-benar ya menjadi pelajaran bagi kita di dunia ini ya secukupnya saja, jangan sampai berlebihan. Makan minum ya sudah itu.
Nah, jamaah yang berbahagia, Allah jelaskan seperti ini, kadzalika, demikianlah, nufassilul ayati, kami menjelaskan, fasalah, menjelaskan ayati ayat kami, baik ayat kauniyah maupun ayat kitabiah. Nufassilu, ini ada double solnya, di shotnya di double ya. Ini berarti terus menerus, di situ proses. Allah menjelaskan itu tidak sekaligus orang itu paham langsung, tidak bisa, harus proses bertahap. Liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mereka mengetahui. Nah, jamaah yang berbahagia, sekali lagi bahwa untuk proses ini, apalagi manusia itu begitu dikeluarkan dari perut ibunya, ya, ini adalah dalam kondisi nol, kebodohan yang tidak tahu apa-apa, kebodohan murni, memang murni, nggak ada pengetahuan. Kemudian diberikanlah pendengaran, penglihatan, akal, hati, akal pikiran, akal nih. Maka disitulah akhirnya mengetahui. Maka di sini liqaumin ya'lamun, ya'lamun itu pakai bentuk present ya, present, bukan past tense, fi'il mudhari. Berarti mengetahui ini ain lam mim, ilmu mengetahui ini sedikit demi sedikit, terus berproses sampai banyak. Lah untuk apa ya? Pelaksanaannya terus menerus sedikit demi sedikit, sehingga diharapkan semuanya akan dipahami. Nah, itu yang baik-baik, perhiasan yang baik yang diberikan untuk hambanya, rezeki yang baik untuk orang beriman di dunia dan mereka apalagi khusus nanti di akhirat. Ya, ini benar-benar kita pahami. Nanti apa saja yang diharamkan, ya pasti ada penjelasan. Yo, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Baik langsung di Quran maupun di Sunnah Rasul. Nah, itu yang Allah tuntunkan Nabi melalui Rasul. Karena misalnya untuk sutra itu ya laki-laki boleh kalau menggunakan bahan lain dia alergi, maka bisa pakai sutra, boleh ya. Tapi kalau tidak alergi ya jangan. Selama zat-zat lain ini tidak bereaksi dengan tubuhnya, ada alergi dan sebagainya, itu ada alergi itu karena reaksi tubuh menerima zat-zat yang dari luar itu. Nah, ini kalau tidak ada reaksi ya nggak apa-apa, tapi kalau memang ada reaksi dengan zat lain, bolehlah pakai sutra itu ya. Nah, di ayat 33 tadi 32 ya. 32 ya. Karena 33, nah, qul katakan, innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini kalau tadi tidak mengharamkan, tapi ini innama, sesungguhnya hanyalah. Berarti ini harfu pembatas, huruf pembatas ya. Pengkhususan ini, sesungguhnya hanyalah. Katakan sesungguhnya hanyalah harrama rabbi, Tuhanku itu mengharamkan apa? Al-fawahisha, yaitu perbuatan yang fasik, yang keji. Perbuatan keji ini diharamkan. Jadi sungguhnya hanyalah Rabbi, Tuhanku itu mengharamkan al-fawahisha. Al-fawahishanya ini bisa dua sisi. Ma apa dhahara, yang zahir yang nampak, minha darinya perbuatan keji tadi, wa ma baton, dan yang tersembunyi. Fasya yang zahir maupun yang batin, lahir batin. Nah, batin itu juga bisa nanti berbuat keji. Dengan batinnya itu nanti, bahkan ini ya, kalau tukang sihir itu biasanya dia batin
nanti kemudian dibantu oleh para setan juga dari golongan jin. Nah, ini berbuat kerjasama, fahsya, baik sendiri maupun bekerja sama. Jadi sesungguhnya hanyalah Tuhanku itu mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak perbuatan keji itu maupun yang tersembunyi. Ini diharamkan. Wal itsma, dosa. Nah, dosa juga gitu. Ini jauhi ya, dosa yang sembunyi, yang nampak maupun tersembunyi juga. Ini disuruh menjauhi perbuatan dosa. Perbuatan dosa diharamkan. Nah, innama haramallah ya. Innama harama rabbi tadi. Rabbku hanya mengharamkan dosa. Wal baghia, nah, melanggar hak-hak, bagho, melampaui batas melanggar. Ini melanggar ini ya tentang apa saja hak orang lain dan sebagainya, apalagi hak Allah ya dilanggar dan sebagainya. Ini nggak boleh. Bighairil haq, melanggar hak tanpa batas, tanpa alasan yang benar. Tanpa alasan yang benar ini diharamkan, berarti dilarang, haram ya. Wa'an, dan bahwasanya tusriku, kamu mempersekutukan sekutu, teman. Jadi kamu kalian mempersekutukan sesuatu billahi dengan Allah. Wa antusriku billah, dan kalian mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, mempertemankan, menandingkan dan sebagainya. Ini diharamkan. Apalagi kalau tusriku ini zalim yang pol-polan. Jadi dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar adalah menempatkan sesuatu yang bukan Tuhan diposisikan sebagai Tuhan, disandingkan dengan Allah, dipertandingkan. Ini disamakan, nggak boleh, dipertemankan. Ini apalagi di situ Allah jelaskan ini malam yunazil bihi sultana, dengan apa-apa yang di situ dia tidak menurunkan keterangan tentang itu. Allah tidak menurunkan keterangan apapun, nggak boleh bersekutukan ini, nggak boleh. Allah tidak menurunkan harus gini, nggak bisa. Pokoknya dipersekutukan tidak boleh, karena memang Allah nggak menjelaskan apapun. Ya. Nih, wa antusriku billahi ma lam yunazil bihi sultana, mempersekutukan suatu dengan apapun yang di sana. Ya. Mempersekutukan Allah lebih banyak ya. Termasuk dengan malaikat pun bisa. Orang-orang zaman jahiliyah dulu itu kan malaikat dianggap sebagai anaknya Tuhan. Nah, ini nggak boleh. Ada dewa-dewa macam-macam ya. Malaikat sebagai anak Tuhan juga. Malaikat sebagai anak perempuan Allah ya itu. Itu ada ayatnya. Kenapa untuk Allah ditetapkan anak perempuan? Kamu saja anak perempuan nggak mau kok bunuh, malah dikubur hidup-hidup ya. Ini sahabat Umar bin Khattab ya, radhiyallahu, ini sebelum masuk Islam itu punya anak perempuan, itu dipacai cantik, pokoknya dipacai yang rupa senang, akhirnya dibawa ke kuburan, dipendam hidup-hidup. Maka kalau sudah menyesali atas dosa itu, Umar bin Khattab ini nangis benar itu. Kalau nangis paling cepat itu nangis. Nanti gimana aku ditanya di akhirat, anakku yang dulu masih kecil, alasan apa kok membunuhnya? Nah ini zaman dulu, zaman keyakinan. Tapi ya sekarang ya tetap ada saja yang niru-niru nenek moyang dulu. Itu Allah dianggap punya anak perempuan. Apa ya pantas? Kamu anak laki-laki, perempuannya anak Allah. Kamu anak perempuannya mau bunuh juga gitu ya. Ini yang harus jadi perhatian kita. Ya. Allah mengharamkan benar-benar masalah ini. Wa antusriku billahi ma lam yunazil bihi sultana. Kamu mempersekutukan satu apapun dengan Allah yang di situ Allah enggak menurunkan penjelasan tentangnya. Ini dilarang.
dan ini antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Bahwa kamu mengatakan sesuatu atas Allah tentang apapun sesuatu yang kalian tidak ketahui. Ya, ini. Apalagi yang kemarin ya. Maka wallahu amarna biha, Allah kok nyuruh faksa, ya enggak. Jadi ini diharamkan. Pokoknya Allah mengharam Tuhanku itu, ini Rasulullah waktu itu disuruh ngomong. Nah, kita juga terus sekarang kalau ada perbuatan-perbuatan yang nyalai ya, tuntunan Allah, bimbingan Allah dan Rasulnya, kita suruh ngomong, Tuhanku itu hanya mengharamkan segala perbuatan yang keji, baik yang baik yang nyata terlihat ataupun yang tersembunyi. Tuh. Perbuatan dosa, apapun perbuatan dosa, melanggar hukum-hukum Allah ini, mau dari keluarga dan sebagainya. Makanya ada ini ya, di Unmu itu kan ada ya, atau yang lain juga ada. Itu jurusan yang ahwalus syakhsiyah, hukum keluarga. Kuliah S1 judulnya itu hukum keluarga, prodinya hukum keluarga. Nanti kalau lulus ya SH, hukum keluarga. Itu untuk apa? Ya nanti kalau lulus mereka biar mengetahui ini loh hukum-hukum untuk manusia, diberikan hukum-hukum itu biar manusia hidupnya benar. Enggak cuma campur aduk ya, wal-wal kedual mbuh sarung mbuh bantal. Ini mbuh setir mbuh pedal, mbuh sepatu mbuh sandal. Ini pokoknya nek luwe semuanya diuntal. Nah ini enggak peduli yang haram halal diuntal semua. Ini supaya itu tadi, supaya bisa menjelaskan. Karena nanti ada harus yang serius di belajar tentang ini kalamullah ini dengan sunatullah juga itu, dengan sunat Rasul. Kalamullah dan sunat Rasul ini dipelajari benar-benar hukum-hukumnya, walaupun ya belum bisa semuanya ya. Itu ahwalus syakhsiyah SH, sarjana hukum, nanti menjelaskan di masyarakat begini agar supaya nanti masyarakat tahu, manusia tahu petunjuk Allah. Ini perbuatan dosa ini enggak boleh, ini perbuatan dolim tanpa alas yang benar ya. Bahwa ya tak boleh. Terus mengharamkan kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah yang dia benar tidak pernah menurunkan apapun penjelasan, alasan-alasan untuk itu. Mengharamkan juga berbicara atas nama Allah, membicarakan tentang Allah, tentang apapun yang ternyata kamu nggak tahu. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami dari apa yang Allah haramkan. Apa yang tadi Allah tidak haramkan dan Allah yang haramkan, kita harus benar memahaminya. Jangan sampai hidup sakar PDW. Makanya juga pentingnya itu ada jurusan seperti itu. Nanti ada mahasiswa yang mempelajari setelah lulus terjun di masyarakat untuk pembinaan masyarakat. Di Pemda itu ada Binmas ya, pembinaan masyarakat. Nah, termasuk ya di KUA juga biasanya ada ya. Nah ini adalah agar supaya ya nanti kita selamat di kehidupan dunia, nanti bersama-sama di akhirat ini dalam kondisi bahagia di surganya. Nah, jam yang berbahagia itu. Baik, kita lanjut ke ayat 34. Nah, ini walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini udah menjurus bagaimana bahwa manusia itu hidup di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Jadi di sini walikulli, nah, bagi tiap-tiap apapun di sini, bagi setiap umat kelompok itu ajal, ada ajal, waktu tertentu yang ditetapkan, batas waktu, ajal. Walikulli ummatin ajal. Ya baik itu pribadi maupun umat ini ada ajalnya umat. Di sini walikulli ummatin, umat. Tidak hanya sendiri manusia tapi juga umat.
maka kita bisa mengecek gitu ya. Umat-umat yang pernah dihancurkan oleh Allah, umat itu segolongan dalam sekelompok, itu ada ajalnya. Ada bangsa Romawi, bangsa apa dulu ya, ada zamannya kaum Ad, kaum Tsamud, semuanya ada ajal. Walikuli umatin ajal. Ya termasuk di Indonesia ini kan kerajaannya macam-macam ya, ada kerajaan Singosari, yang Kediri, Demak, Sriwijaya, Kutai dan sebagainya. Ada batas waktunya, ada ajalnya. Nah, ada batasnya. Berapa tahun itu ada. Fa'idha maka apabila jaa telah datang ajaluhum, ajal mereka, ya, waktu mereka ajalnya tiba. Ini kenapa? Gimana? Tidaklah yastakhiruna, mereka bisa mengundurkan diri, mengakhirkan, nunda sa'ah, walaupun sesaat saja nggak bisa. Dan kalau datang waktunya ajal itu tidak bisa diundur sedikit saja, wala yastakdimun, dan juga tidak bisa qadamah, diawalkan, maksudnya dipercepat, nggak bisa. Ajal suatu umat ini sudah pasti ketetapannya. Apabila datang telah waktu ajalnya pada mereka, ajal mereka sudah datang waktunya, tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat. Ini dengan dasar ini, wah, kita harus benar-benar memahami ya. Kalau orang itu misalnya ajalnya belum datang, kepingin cepat mati, misalnya berjuang, perang dan sebagainya, maju, menerjang musuh, ratusan musuh, ya nggak mati. Berjuang seperti apapun, kalau memang belum waktunya mati ya belum mati, ajalnya belum datang, belum mati, belum nyampe. Tugas-tugas yang paling bahaya dalam kehidupan, entah itu pemadam kebakaran atau apa ya, penyelamat di pantai atau apa saja itu kalau memang ajal belum datang ya nggak datang. Maju perang, kepingin mati, menang terus. Itu siapa? Jenderal Khalid bin Walid itu, ya, itu kepingin syahid itu ya, kepingin syahid di medan perang, ya gak mati-mati, malah menang terus. Ya walaupun akhirnya meninggalnya ya, di atas ranjang karena sakit. Nah, tua dan sakit, ya itu Allah mengambil di sana. Jadi tidak bisa dimundurkan, nggak bisa. Dimajukan ya, jadi dimajukan, dimundurkan nggak bisa. Kalau sudah namanya waktunya meninggal, ajal datang, ya, mau diundur, wah gak mau perang, berlindung di beteng yang kuat dan sebagainya, ya nggak bisa. Kalau mati ya mati, sakit parah, pengen cepat mati, ya disehatkan lagi oleh Allah, sehat lagi. Orang sehat mungkin ada orang yang pikirannya pas keganggu dan sebagainya, pengen cepet-cepet diakhiri hidupnya, ini ada aja menolongnya dan sebagainya. Jadi tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan, diundur, yang nggak bisa. Ya sudah, waktunya pasti. Maka ini sebagai dasar berpikir kita bahwa kita berjuang sudah apapun ilah, ya, apapun ilah, kadang jalan kaki, jalan-jalan ya di tepi jalan raya, moro-moro ada truk teler misalnya, itu ban depan misalnya pecah atau apa, supir yang ngantuk nabrak macam-macam lah, ini orangnya mati akhirnya. Berarti ya ini walaupun dia di suatu yang tepat, hati-hati, alon-alon, ya ternyata ada cara saja Allah mengarahkan untuk ajalnya datang. Kalau ajalnya waktunya tiba, sudahlah, nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan. Ajal datang ya sudah. Jadi itu tadi walikulli umatin ajal. Setiap umat ada batas waktu tertentunya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau datang waktunya, ya, maka jika telah datang ajal mereka, ya sudah plek itu. La yastakhiruna sa'ah, enggak bisa mengundurkan walaupun saat, wala yastakdimun, dan juga tidak bisa dimajukan.
Nah, ini jam yang berbahagia sehingga kita apapun dalam tugas-tugas kita ya yang penting jalankan dengan sebaik-baiknya. Misalnya ada sakit ya sudah, berarti itu ada cara Allah untuk menghapus dosa. Karena memang penyakit walaupun tertusuk duri itu sakit, badan panas, berarti itu juga menghapus dosa. Dosanya dihapus. Nah, kalau misalnya ada sakit berat dan sebagainya itu malah dosanya dicabuti banyak-banyak itu. Nah, ini yang penting ridho. Kalau ngerutu, nggak ridho ya, menggerutu ya nggak bisa, harus ridho. Nanti Allah akan ridhoi. Nah, ayat berikutnya ayat 35 kita lanjut ini panggilan lagi. Ya bani Adama, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussu 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini sudah panggilan lagi, arahan. Setelah menjelaskan yang perhiasan yang tidak diharamkan, ada sudah yang diharamkan apa saja, kemudian menjelaskan tentang ajal, maka ini ketika hidup dipanggil ini ya bani Adam, wahai anak Adam, manusia keturunan Adam, imma jika apa-apa, jika adapun jika ya'tiyannakum, ada nun taukid ini ya, ya'tiyannakum, benar-benar datang pada kalian, nanti ini benar-benar datang pada kalian, rusulun, rasul-rasul, minkum, di antara kalian yang memang dijadikan rasul oleh Allah, ditugasi sebagai rasul, utusan, yakusuna, mereka menceritakan alaikum, atas kalian, ayati, ayat-ayatku. Ulama-ulama sebagai pewaris rasul dan sebagainya, apapun manusia yang di situ meneruskan tugas rasul, menyambung tugas rasul, menyampaikan Quran, menyampaikan sunnah ke seluruh manusia. Ini wahai anak Adam, adapun jika nanti benar-benar datang pada kalian rasul-rasul minkum, dari antara kalian, yakusuna alaikum, yang menceritakan atas kalian ayati, ayat-ayatku. Nah, ini fa, maka man, siapa yang ittaqo, yang dia bertakwa, hanya menjaga diri dan seterusnya tadi, wa aslaha, dan dia mengadakan perbaikan, dia takwa, mengadakan perbaikan, mengikuti tuntunan Rasul, mengikuti apapun arahan-arahan tadi, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Fa, makalah tidaklah ada khaufun, rasa takut, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka enggak akan bersedih hati. Semua apapun yang Allah bebankan pada dia, akibat-akibat apapun, dia melaksanakan apapun yang Rasul tadi tuntunkan, sampaikan, kisahkan, menceritakan ayat-ayatku, membacakan dan sebagainya. Ini udah, mereka benar-benar yakin, tidak ada rasa takut atas apapun selain Allah, tidak akan sedih, tidak akan merasa nanti perbuatan baikku sia-sia, enggak ada. Semuanya dia benar-benar, apapun tidak dipuji ya enggak besar kepala, dicaci ya enggak menjadi kecil, tetap saja seperti itu. Nah, jadi ini yang jamaah yang berbahagia. Maka tadi kalau ini anak Adam, nanti kalau benar datang Rasul di antara kalian yang mengkisahkan, membacakan kepada kalian ayat-ayatku, nah, ikuti saja. Siapa yang benar-benar takwa dan mengadakan perbaikan, aslaha, ittaqwa aslaha, dia bertakwa dengan mengadakan perbaikan, udah enggak ada takut lagi di hati mereka, enggak ada. Tidak ada di hati mereka takut maupun sedih, itu enggak ada. Pokoknya semua dijalankan hanya lillah. Nah, jam yang berbahagia, kiranya itu yang bisa kita bahas. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya. Bagaimana di akhir tadi ini, kalau sudah ada apapun yang Allah suruh untuk menyampaikan ayat-ayatnya, ya sudah, kita tinggal sami'na wa ata'na.
Nah, mari kita akhiri kaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.